Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab konsep dan fenomena kuantum. Berikut ini ada soal berkaitan dengan percobaan tabung sinar katoda. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini ada sebuah tabung sinar X menghasilkan sinar X dengan panjang gelombang minimum adalah lambda. Pertanyaannya, berapakah beda potensial antara katoda dan anoda yang diperlukan untuk menghasilkan sinar ini? Oke, di sini ada keterangan tambahannya, yang mana massa sinar X itu sama dengan massa elektron disimbolkan M kecil. Kemudian tetapan Planck disimbolkan H kecil, dan muatan listrik dari elektron adalah QE. Kemudian kelajuan cahaya disimbolkan C. Oke Sobat 100, untuk mengerjakannya lihat ilustrasi gambar berikut ini. Jadi katakanlah ini seperangkat percobaan sinar katoda. Jadi di sini ada lempeng yang bersifat anoda dan ada lempeng yang bersifat katoda. Anoda dan katoda ini dihubungkan dengan suatu sumber tegangan tinggi. Nah, apabila panjang gelombang sinar X yang dihasilkan itu memiliki panjang gelombang sebesar lambda, maka pertanyaannya, berapakah beda potensial untuk menghasilkan sinar katoda ini? Oke Sobat 100, dalam menghasilkan sinar X dalam percobaan tabung sinar katoda ini berlaku hipotesa teori de Broglie, yaitu dualisme antara gelombang dan partikel, di mana di sini dihubungkan bahwa momentum itu sama dengan H per lambda. Nah, pada percobaan sinar katoda ini, sebelum dihasilkan sinar X, pada perangkat ini antara anoda dan katoda itu tersimpan energi potensial listrik. Nah, ketika sinar X dihasilkan, energi ini berubah menjadi energi kinetik. Sehingga kita bisa gunakan di sini hukum kekekalan energi, di mana mula-mula berupa energi potensial listrik berubah menjadi energi kinetik dalam menghasilkan sinar X. Nah, energi potensial listrik yang dimaksud di sini adalah perkalian antara muatan listrik elektron dan besarnya beda potensial. Kemudian energi kinetik kita bisa gunakan rumus P² per 2M. Sehingga kita tuliskan di sini muatan elektron kalikan beda potensial listrik sama dengan momentum kuadrat per 2 kali massa elektron. Nah, dengan menggunakan hipotesa de Broglie di mana momentum sama dengan H per lambda, maka kita bisa tulis ulang, yaitu muatan elektron kali beda potensial sama dengan H per lambda dikuadratkan dibagi dengan 2M. Nah, karena yang ditanya adalah besar beda potensial listrik, maka muatan listrik yang ada di ruas kiri bisa pindah ruas ke kanan jadi pembagian, sehingga langsung kita peroleh besar beda potensial listrik adalah H kuadrat per 2 kali lambda kuadrat kali massa elektron kali muatan elektron. Ini adalah jawaban akhirnya. Nah, gimana Sobat 100? Sangat mudah sekali kan ya? Jadi ingat baik-baik, pada percobaan sinar katoda di sini berlaku hipotesa de Broglie, yaitu tentang dualisme partikel dan gelombang. Yang mana momentum ini menunjukkan besaran fisis dari partikel, lalu lambda ini menunjukkan besaran fisis dari gelombang. Jadi Sobat 100 gunakan ini ya, P sama dengan H per lambda, momentum sama dengan tetapan Planck per panjang gelombang. Nah, pada tabung sinar katoda ini, antara anoda dan katoda ini tersimpan energi potensial listrik. Nah, ketika sinar X dihasilkan, energi yang tersimpan ini berubah menjadi energi kinetik. Sehingga dari hukum kekekalan energi kita peroleh energi potensial listrik sama dengan energi kinetik dari sinar X. Dengan mensubstitusi bahwa energi potensial listrik itu adalah muatan elektron kalikan beda potensial dan rumus dari energi kinetik adalah momentum kuadrat per 2M, maka kita akan dapatkan besar beda potensial yang dibutuhkan untuk menghasilkan sinar X ini. Gitu ya Sobat 100, paham kan ya? Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu, untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia,
Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.